Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi channel saya Muhammad Yusuf. Salam otomotif. Oke teman-teman, dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan lancar selalu ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan pasang blok kopling PGR ya, di PGR, karena di video sebelumnya saya belum pernah pasang blok kopling di PGR new ya. Dan ini saya biasa bilang PGR new itu seperti ini, PGR new yang sesudah PGR yang pertama ya teman-teman ya. Dan kebetulan motor ini saya kenal dengan om yang punya motor ini itu dari YouTube ya. Pertama dari YouTube, dia komen ke saya, tanya-tanya, lalu saya bilang ya udah om, follow IG saya aja, lanjut ke IG, ngobrol-ngobrol. Dan ternyata rumahnya itu nggak jauh dari tempat saya kerja ya, di bengkel ya, masih di daerah Jakarta Timur. Nah kurang lebih seperti itu. Dan karena sekarang udah malam, mungkin akan lanjut besok ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu atau ingin tahu secara detail prosesnya seperti apa, mungkin di video-video sebelumnya saya ada sedikit dipotong-potong, jadi nggak lengkap banget dan membuat teman-teman mungkin nggak bisa memahami secara betul-betul jelas. Nah di video kali ini saya akan benar-benar jelasin dari mulai bongkarnya seperti apa, dan nanti proses pengelasan juga seperti apa ya. Jadi tonton terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, kita lanjut besok aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, baut bloknya udah saya lepas, ini tinggal saya copot aja blok koplingnya yang standar pabrikannya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang betul-betul belum paham betul, silahkan tonton terus sampai selesai. Kita langsung aja nih copot bloknya ya teman-teman ya. Nah blok koplingnya seperti ini, di dalam ada seal 2 biji, nanti teman-teman bisa ambil untuk dipasang di blok yang baru ya. Sekarang saya akan langsung aja bawa ke tukang las, kita langsung las aja ya teman-teman ya, biar gak kelamaan nih. Oke teman-teman, sekarang mau proses pengelasan ya. Nah ini yang saya las itu bagian antara kapas ganda sama mangkok ganda ya. Jadi bukan dudukan kapas gandanya. Sekarang ini udah di las titik 3, saya mau balik lagi ke bengkel, nanti saya mau buka ininya sama berikut buka mangkok gandanya, nanti ditambahin lagi di atas lasannya ya. Ini fungsinya saya lilis las titik 3 ini agar gigi yang dari dalam ini dia nggak geser ya teman-teman ya, karena ini sangat fatal jika gigi dalamnya itu geser. Sekarang setelah di las titik 3 ini, saya akan tambahin las di sini ya, biar lebih kuat. Kalau misalkan di sininya aja pasti nanti nggak kuat ya. Makanya saya mau tambahin di sini. Jadi dudukannya ini disatuin dengan mangkok ganda. Nih, di sini saya las 3 biji ya. Dan untuk misalkan suatu saat mau distandarin juga gampang. Di sini nanti tinggal digurinda aja lasanya ya. Gurinda lasanya, gurinda nanti rapiin udah. Yang jelas kampasnya tetap masih bisa dipasang suatu saat nanti ya. Nah setelah dilas seperti ini, nih teman-teman lihat, ini lasan titik 3 pertama. Sini juga ditambahin ya. Yuk. Ya. Nah sekarang setelah ini saya akan cuci dulu pakai bensin supaya bersih, baru kita pasang ya. Dan untuk as yang di sini nggak usah diapa-apain ya, biarin aja.
Sekarang ini kampasnya udah dipasang semua, teman-teman tadi udah lihat. Tinggal pasang tutupnya ya. Sekarang saya akan pasang stud kopling yang baru. Dan stud kopling yang lama ini ya, yang lama ini udah nggak dipakai ya, paham ya? Ya, setelah dipasang ring mataharinya lalu pasang ke sini nih. Oh, seperti ini, paham ya? Setelah itu kita langsung pasang di motornya nih. Nah, untuk per kopling saya menggunakan per kopling Satria F ya. Kalau seandainya nanti kekencangan pernya bisa disilang nanti menggunakan per yang original 2 dan per racing 2 ya. Sekarang per koplingnya ini udah dipasang, tinggal saya rakit di bagian blok ya teman-teman ya. Nah, dan setelah lahar bambunya pas mentok sampai batas, udah jangan dipaksa ya. Tinggal kita pasang sealnya seperti ini. Tekan aja pakai tangan kalau kuat. Kalau miring dia nanti bocor ya. Oke, saya pasang studnya. Nih, putar dan mentok. Tinggal pasang bloknya. Oke teman-teman, ini udah masang stud, pasang blok. Nah ini kurang lebih seperti ini, ringnya di bawah dan baru per. Setelah per baru pasang studnya, lalu pasang sepi ya, kurang lebih seperti ini. Nih, jadi kalau habis dipencet koplingnya dia balik sendiri ya. Fungsinya ini untuk ngebalikin stud ini ya. Oke, sekarang saya akan pasang kabelnya. Dan untuk jenis kabelnya ini sebenarnya sih udah ada bawaan dia ya, cuma nggak tahu nih, saya akan ukur dulu. Tapi biasanya yang sudah kabel ini kurang panjang ya teman-teman ya, tapi mudah-mudahan di Vega ini pas ya. Saya akan coba dulu. Nah, untuk daerah sini ini kan aslinya ada dudukan spionnya teman-teman ya. Jadi dudukan spionnya ini dipotong aja, dilepas. Setelah itu baru pasang dudukan ini ya. Jadi nanti spionnya di sini gantinya. Tuh. Kalau menggunakan bawaannya dari kopling, dudukannya ini nggak sejajar ya teman-teman ya. Untuk lubang spionnya itu nggak sejajar tuh, miring. Harusnya dia lebih di belakang ya. Jadi ini pasnya memang menggunakan punyanya Mio ya teman-teman ya. Punya Mio Sporty yang kiri, dudukan handle remnya Mio Sporty. Ini sama banget percis. Dia ada di posisinya di belakang seperti ini. Nih. Ini punya Mio Sporty ya. Jadi buat teman-teman mau Jupiter Burhan ataupun Peganyu, jadi kalau misalkan terjadi seperti ini tidak sama, gunakanlah dudukan rem punya Mio Sporty ya. Nih contohnya seperti ini. Sekarang saya akan gunakan dudukan Mio Sporty ini karena ini masih bisa digunakan meskipun buluk ya. Yang penting ini masih fungsi. Nanti saya akan pasang dan kita langsung aja nanti lihat hasilnya. Yang penting teman-teman udah pahami intinya yang dari mesin itu ya teman-teman ya. Nah untuk kabelnya memang bener seperti dugaan saya dan seperti pengalaman saya sebelumnya. Ini yang bawaan blok kopling ini nggak pas ya teman-teman ya, kurang panjang intinya ya. Jadi nggak sampai dia. Ini sampai di sini ya kan. Yang di bawah tuh belum nyampe ke sini, dudukan besinya itu buat setelannya ini udah habis ya. Makanya ini nggak bisa dipakai. Jadi saya akan akalin dengan menggunakan kabel kopling Supra Double X ya. Kabel kopling Supra Double X ini lebih panjang dari yang bawaan ini ya. Oke teman-teman, ini udah jam 8 malam posisinya. Alhamdulillah sekarang sudah selesai ya. Nah di sini saya akan memberikan gambaran atau tips buat teman-teman semua yang sebelumnya belum paham betul masalah kopling ya teman-teman ya. Yang pertama teman-teman hati-hati untuk memilih fair ya.
untuk memilih per. Kalau misalkan teman-teman menggunakan per racing, usahakan cari per racing itu yang renggangnya jarang ya. Ini kan juga per racing, tapi ini renggangnya pendek banget, rapat, dan ini terkadang akan menyebabkan kopling itu jadi keras. Kerasnya itu ketika dipencet dia mentok. Nah, yang pertama pasti teman-teman akan curiga di daerah sini. Nih. Ini saya akan contohkan. Nah, stud koplingnya kurang lebih seperti ini, tingginya sama. Yang pertama, misalkan kalau koplingnya ketika dipencet itu seperti mentok atau jedanya sedikit, teman-teman bisa lakukan ganjel ininya dengan ring 14 ataupun dengan ring yang original ini ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa digunakan untuk ganjel, dua-duanya bisa dipasang. Nah, setelah itu ketika misalkan udah diganjel, penyakitnya ada timbul baru. Sekarang misalkan koplingnya itu jedanya udah banyak, mainnya udah banyak seperti biasanya normal, tapi motor ini nggak mau pre ya teman-teman ya, nggak mau pre. Ketika dipencet kopling masuk gigi dia tetap jalan terus ya, jalan terus, terkadang langsung mati. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Misalkan kalau teman-teman sebelumnya menggunakan per racing, coba cari per racing yang renggangnya banyak ya, jangan renggangnya yang sedikit. Kalau renggangnya sedikit, terkadang begitu per ini dipasang, dikencengin pakai bautnya, itu sudah rapat ya teman-teman ya. Nah, udah rapat banget. Ketika dipencet koplingnya, makanya timbullah kopling itu kurang narik atau lawan kaki 4 kopling itu kurang keluar, sehingga kampas kopling itu tetap terjepit dan kopling itu tidak pre ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Makanya harus hati-hati untuk mencari per kopling racing ini, gunakan per kopling yang renggangnya banyak sehingga nanti teman-teman nggak perlu mengganjal ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman ini tips aja, jika memang nanti terjadi seperti ini, caranya seperti itu ngakalinya ya teman-teman ya. Dan untuk kabel koplingnya ini arahnya ke sini ya. Ini arahnya saya kasih ke sini, lewat luar aja nih ya. Terserah nanti teman-teman bebas, mau lewat dalam ke sana bisa, mau lewat luar sini juga bisa ya. Bebas kalau masalah ini. Yang penting ketika belok kopling ini nggak ketarik-tarik ya teman-teman ya. Saya kasih arah ke sini. Sini, nah depannya sini ya. Nih. Dan ini koplingnya, handle-nya ini saya ganti. Handle-nya diganti dengan standar Mio ya. Ini juga dudukannya Mio karena mengejar lubang ini biar sejajar ya teman-teman ya. Tuh. Oke teman-teman, sekarang ini udah selesai semua. Alhamdulillah ini hasilnya maksimal dan suaranya tidak berubah seperti standarnya ya, seperti sebelumnya. Jadi buat teman-teman perhatikan dari awal saya jelaskan apa saja dan apa saja yang saya lakukan, dan teman-teman silakan ikuti saja caranya, kurang lebih seperti itu, agar mesin itu tidak kasar setelah menggunakan blok kopling yang manual ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan nyalain, silakan dengarkan langsung hasilnya seperti apa ya. Ini karena knalpotnya menggunakan knalpot racing, jadi suaranya berisik. Saya akan tutup knalpotnya biar teman-teman dengar secara langsung ya. Nih, saya dekatkan kameranya ke daerah mesin, teman-teman bisa dengerin secara langsung ini suaranya kasar atau enggak. Nih, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba gas. Ya. Ini saya tutup nih. Tuh, knalpot saya tutup biar suaranya tidak kedengeran ya. Nih, saya akan coba gas. Nah, alhamdulillah suaranya tidak kasar ya, tidak berubah seperti sebelumnya. Karena ini sebelumnya halus, maka setelah pasang kopling pun harus halus ya teman-teman ya. Jadi pasang kopling kita ini berhasil ya teman-teman ya. Dikatakan berhasil itu tidak membuat yang tadinya bagus menjadi rusak ya, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya Muhammad Yusuf pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.